Ibu sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Pendidikan Ganesha. Ya, memang sekarang pemerintah kan sedang gencar-gencarnya untuk melaksanakan menerapkan itu tentang bela negara, baik terhadap siswa, baik terhadap mahasiswa, dan kita juga sebagai pegawai ASN ya. Nah, gencar-gencarnya pemerintah untuk menerapkan prinsip bela negara itu baik dari segi melalui pelatihan maupun melalui edaran-edaran dan sebagainya, dan melalui webinar maupun melalui sifatnya video konferensi dan sebagainya. Nah, itu sarana-sarana untuk pemerintah menerapkan prinsip bela negara kepada setiap warga negara, khususnya kepada anak didik, siswa, mahasiswa maupun juga pegawai dan masyarakat. Nah, dari prinsip-prinsip bela negara, pemerintah sudah mengeluarkan mencetuskan bahwa itu adalah salah satunya itu adalah ASN dan pegawai ya yang berakhlak ya. Di antaranya itu satu itu berorientasi pelayanan. Jadi setiap pegawai ASN itu orientasi kerjanya pelayanan. Jadi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam arti siap ya ramah tamah, siap dengan ikhlas melayani sesuai dengan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, melakukan perbaikan-perbaikan di setiap lini layanan ya. Apalagi sekarang zaman digital ya, sehingga itu lebih mudah untuk kita melakukan pelayanan, untuk memberikan informasi dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada akuntabel ya. Semua pelayanan dilakukan oleh ASN itu sifatnya akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, serta disiplin dan berintegrasi tinggi itu. Jadi cermat, teliti. Apalagi di bidang keuangan, Ibu yang menangani bidang keuangan itu memang harus teliti, cermat untuk mengelola keuangan lembaga maupun Undiksa khususnya ya, karena ini sangat berisiko. Kita harus melakukan pengelolaan keuangan itu sesuai dengan ketentuan dan mekanisme peraturan perundang-undangan dikelola oleh Menkyu ya, dikeluarkan oleh Menkyu. Kita harus mengikuti standar SBU ya, standar biaya umum atau standar biaya masukan ya dari Menkyu. Terus menggunakan itu kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, selektif. Nah, kita diberikan sarana prasarana di dalam melakukan pelayanan itu kita menggunakan sarana pemerintah. Kita tidak boleh semau-maunya, itu kan punya pemerintah. Tetapi bagaimana memanfaatkan menggunakan sarana prasarana itu seperti barang kita sendiri supaya kita bisa memelihara dengan baik, menggunakan dengan baik dan tepat sesuai dengan fungsinya itu. Terus tidak menyalahkan guna kewenangan. Jadi saya sebagai Kepala Biro Keuangan tidak boleh, karena saya menjabat Kepala Biro, nanti sewenang-wenang kami harus mencairkan dana tanpa ada pertanggungjawaban seperti itu. Jadi harus semua pengeluaran keuangan itu harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan output atau kinerja yang direncanakan awal oleh pimpinan itu. Terus ketiga ada kompeten di sini ya. Berakhlak, ASN itu berakhlak itu ada kompeten katanya, itu meningkatkan kompetensi. Jadi setiap ASN itu harus meningkatkan kompetensi. Apakah meningkatkan kompetensi bidang layanan melalui meningkatkan kompetensi bidang pendidikan bahasa, misalnya menambah bahasa Inggris terutama. Di sini kan kita akan rencana ke universitas yang punya visi unggul di Asia ya, di tahun 45 visinya seperti itu. Jadi kita harus pegawai ASN harus siap-siap menambah ilmu ya, ilmu dalam arti menambah kompetensi di bidang bahasa Inggris, baik bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa ini ya yang Mandarin. Nah, itu yang utama kita, di samping pengembangan diri bidang teknologi informasi, karena ini sekarang semua sarana prasarana itu kita bekerja melalui teknologi informasi yang sedang pesat-pesatnya berkembang. Kita tidak boleh berdiam diri di zona nyaman. Kita harus, kalau ingin berubah, harus berubah di zona tidak nyaman. Jadi selalu berubah sehingga kita tidak nyaman karena ingin berubah kan. Nah, itu
Selanjutnya kita ada berakhlak harmonis ya, jadi suka menolong, tidak membedakan, siapapun dilayani tidak membedakan ya, tidak bedakan dari segi agama, suku dan sebagainya. Itu jadi menghargai setiap orang. Nah itu harmonis ya. Ada berapa prinsip itu dari berakhlak itu, yaitu ada loyal. Nah loyal itu kita harus loyal pada kepada pekerjaan, bukan pada atasan, loyal pada pekerjaan. Jadi kita harus memegang teguh ideologi, terutama ideologi bela negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 kan itu kita harus loyal itu. Nah, menjaga khususnya NKRI gitu. Tapi yang secara sempit tuh kita ya menghargai sesama, tidak beda-bedakan antara setiap orang ya, suku, agama dan kepercayaannya itu ya. Juga serta memegang rahasia jabatan ya. Rahasia jabatan dan rahasia negara, yang mana dirahasiakan, mana yang bisa diinformasikan, mana yang tidak bisa diinformasikan, harus kita jaga. Nah juga itu ada adaptif ya, jadi adaptif itu sudah dilakukan ya berapa action atau berapa kegiatan, melalui kegiatan-kegiatan, salah satunya itu siap menghadapi perubahan kan. Nah itu melalui diklat, melalui webinar, melalui workshop, melalui FGD itu selalu kita beradaptasi dengan orang lain. Nah karena kita minta informasi, siapa yang dapat informasi tercepat itulah yang paling dapat nanti ya, dapat informasi paling cepat itu ya. Jadi tidak boleh kita di ruangan aja mengurung diri, harus kita berkolaborasi dengan yang pihak-pihak lain, apalagi pihak lain yang sudah melangkah lebih maju. Kita melangkah 1 langkah, dia sudah melangkah lebih cepat lagi, mungkin 100 langkah. Nah kita harus ikuti itu. Terus juga kolaboratif. Nah kolaboratif itu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah itu mencari kesempatan pada berbagai pihak dan berkontribusi ya. Kita selalu berkontribusi secara bersama-sama karena kita bekerja satu tim. Nah itu implementasi dari bela negara yang saat ini digencarkan oleh pemerintah, dan kita sudah mengarah ke seperti itu dan sudah mengarah seperti itu. Mudah-mudahan bisa dilakukan oleh seluruh ASN di Indonesia. Nama saya Ngurah Ardia. Saya adalah salah satu staf dosen di program studi ilmu hukum Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kebetulan sekarang ini saya juga sedang bertugas di Rektorat di Satuan Pengawas Internal Universitas Pendidikan Indonesia sebagai anggota SPI Uniksa. Berkaitan dengan kewawasan kebangsaan itu tentu menjadi suatu hal yang sangat penting, karena wawasan kebangsaan itu adalah merupakan dasar atau sebagai fondasi kita untuk membentuk karakter bangsa ini, yang tentu nantinya berkaitan dengan moralitas suatu bangsa, khususnya dalam hal ini adalah berkenaan dengan moralitas kita sebagai warga negara. Itu berarti dia sebagai alat ya, bisa dikatakan sebagai alat untuk membentuk moralitas suatu bangsa. Nah, adapun perwujudan dari wawasan kebangsaan itu tentu dapat dilakukan dengan hal-hal yang sederhana terlebih dahulu ya. Untuk bisa berpikir besar tentu kita harus mulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Misalnya salah satunya adalah dengan mulai berpikir tentang bagaimana Indonesia ini bisa terbentuk. Apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita sehingga Indonesia ini menjadi suatu bangsa yang besar. Kemudian apa hal-hal yang sekiranya dapat kita lakukan untuk mempertahankan negara kesatuan NKRI ini. Nah tentu itu dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu, misalnya bahasa, tata krama, kemudian nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita juga tidak bisa melupakan histori atau sejarah dari pembentukan negara ini. Pada prinsipnya adalah ketika kita ingin mempertahankan negara ini, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Sejauh ini
sudah memenuhi unsur-unsur itu. Kenapa saya katakan demikian? Itu dapat dilihat dari keseharian. Contohnya misalnya, hal yang paling sederhana adalah bagaimana menjaga komunikasi antara satu pegawai dengan pegawai yang lain, atau satu dosen dengan dosen yang lain, atau dosen dengan pegawai, atau dosen dengan mahasiswa, atau atasan dengan bawahan. Salah satu hal yang paling sederhana adalah salam. Ini juga bisa kita lihat dari proses pelayanan yang dilakukan universitas, ya, baik kepada mahasiswa, baik kepada dosen. Artinya sudah direalisasikan pelayanan itu sudah didasarkan pada aturan atau SOP-nya. Kita berpedoman pada suatu aturan, yang mana aturan itu dibuat tentunya didasarkan pada hal-hal yang bersifat kewajaran. Kewajaran dalam artian tentu tidak akan mengabaikan unsur-unsur berakhlaknya. Perkenalkan, nama saya Nima Deselinda Rayani. Saya merupakan mahasiswi semester 7 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Ya, kalau menurut saya, dalam pengimplementasiannya, contoh konkretnya itu adalah bagaimana kita dengan wawasan kebangsaan dan sikap bela negara ini, kita bisa tanamkan dalam pikiran kita untuk rethinking terhadap berita-berita hoax yang beredar dalam masyarakat. Sehingga selanjutnya, ketika kita sudah memiliki dasar yang kuat dengan wawasan bela negara ini, kita bisa tahu apa kelemahan dan kelebihan dari negara kita, apa sejatinya pengaturan yang terkait, dan lain sebagainya. Sehingga karena hal itu kita bisa mengenal dengan utuh bagaimana negara kita dan bisa menampis segala perbuatan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Wawasan adalah konsepsi cara pandang yang dilandaskan kesadaran diri sebagai warga dari satu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan identik dengan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan nasional. Negara dalam konteks hukum adalah rakyat atau orang-orang yang ada dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir. Bela negara adalah tekad dan sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kesadaran bela negara itu hakikatnya adalah kesediaan berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras, mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Setiap warga negara yang memiliki rasa nasionalisme dalam sanubarinya pasti mencintai tanah airnya sendiri. Begitu juga kita sebagai bangsa Indonesia, sudah sewajarnya kita mencintai tanah kelahiran kita. Cinta tanah air berarti mengamalkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Semua sila berkaitan satu sama dengan yang lainnya. Begitu hebatnya ideologi yang dirumuskan oleh pendahulu kita, sehingga sangat sesuai dengan pribadi dan cita-cita bangsa. Maka dari itu, menjadi warga negara nasionalis berarti mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjaga nilai-nilai bela negara.